Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, di sini saya ketua dari penelitian berjudul Korpis Bisnis Kreatif Pemanfaatan Sampah Kaleng dan Kertas menggunakan teknik lukis sebagai usaha meningkatkan nilai benda bebas pakai. Nah, saya akan mempresentasikan desain operasional penelitian kelompok kami yang beranggotakan peneliti 1, Bu Swastika Desti Anggraini, yang peneliti 2 adalah Budara Alim Cendekia dengan anggota mahasiswa juga bernama Sabrian Marga dan juga mahasiswa 2 ada Karisma Nanda Meira. Nah, oke. Pendahuluan. Nah, bisnis Korpis ini sebenarnya berawal dari karena perkembangan zaman membawa banyak perubahan karakter masyarakat. Dari masyarakat yang zaman dahulu tidak terlalu suka dengan produk buatan tangan, namun saat ini masyarakat sangat menghargai produk buatan tangan. Nah, hari ini dilatar belakangi hal tersebut dan dibuktikan juga dengan banyaknya pameran-pameran kerajinan yang sangat marak saat ini, walaupun ini di tengah pandemi ya, tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah pameran-pameran kerajinan tangan sebelum pandemi ini sangat banyak sekali. Salah satu contohnya adalah Inacraft. Nah, Inacraft itu adalah salah satu pameran terbesar kerajinan tangan. Nah, biasanya digelar di Jakarta Convention Center di Jakarta, dan yang ikut dalam pameran tersebut bisa sampai ribuan dan omsetnya bisa sampai triliunan pameran tersebut, dan itu merupakan salah satu kebanggaan tersendiri bagi Indonesia punya pameran sebesar itu di bidang craft dan homeware. Nah, yang kedua juga semakin berkembangnya zaman menjadikan manusia semakin individual. Nah, produk handmade yang dinilai semakin eksklusif dan berbeda satu antara yang lainnya semakin diperlukan. Masyarakat juga punya keinginan untuk mengcustomize produk dan juga mengadakan co-creation. Jadi gimana caranya mereka bisa membuat sebuah produk tapi dengan ide mereka sendiri, dikolaborasikan dengan crafter. Dengan konsep customize dan juga co-creation, konsumen dapat turut menuangkan idenya terhadap produk yang akan dibuat sehingga produk dapat sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, selain hal positif tersebut, tapi tentunya juga ada hal negatif yang menjadi latar belakang dari penelitian kami, yaitu karena masih adanya berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya yang kita soroti di sini adalah masalah sosial pengelolaan sampah ya, masalah pengelolaan sampah. Nah, target dalam bisnis ini adalah mengelola sampah kaleng bekas, kertas bekas, dan juga benda-benda pendamping lainnya seperti benda-benda pendamping lainnya yang belum tentu dari barang bekas juga. Jadi mungkin bisa dibilang bahwa kita itu mengolah produk utamanya adalah mengolah barang bekas, tapi di samping itu kita juga berpikir bahwa kalau misalnya kita hanya berfokus pada barang bekas saja, mungkin ada kemungkinan bahwa kedepannya itu masih terlalu terbatas. Jadi kita membuat produk-produk pendamping di sini seperti pemidangan, talenan, kaos, kain, buku, sepatu lukis, nah semacam itu yang tentunya itu akan lebih menyemarakkan produknya sehingga konsumen tidak hanya terfokus pada pemilihan produk yang terbatas seperti itu. Nah, produk ini juga salah satu produk ini karena handmade juga diduga akan menjadi salah satu hal yang banyak diminati oleh masyarakat saat ini. Tentunya didukung dengan pemasaran yang bagus dan juga kesempatan-kesempatan yang terbuka lebar di dunia wirausaha saat ini. Nah, dalam hal sumber daya manusia (SDM-nya), penulis akan menangani proses pendesain produk dan juga produksi. Jadi karena kita semua berasal dari jurusan desain komunikasi visual, maksud saya adalah dari jurusan seni dan desain, makanya kita akan menangani proses pendesain produk dan juga produksinya. Nah, selanjutnya sesuai dengan tujuan dalam usaha ini yaitu untuk mengurangi pengangguran, maka penulis juga mengambil pekerja dari masyarakat di Kota Malang, tentunya khususnya di sekitar penulis dulu ya, jadi di Desa Lok Paru, dan kemudian dilatih untuk membuat karya. Nah, pembuatan karya ini tentunya seperti yang kita share di proposalnya, mungkin banyak orang berpikir bahwa yang bisa melukis itu adalah orang-orang yang memang dari awalnya memang dari jurusan seni dan desain, tapi tidak seperti itu. Jadi mungkin yang bisa diketahui di sini halnya adalah bahwa yang bisa melukis itu sebenarnya bisa siapa saja, tapi dilatih seperti itu. Tapi yang kita bicarakan di sini mungkin banyak orang yang salah mengira adalah mungkin idenya itu harus berasal dari orang-orang yang memang berasal dari dunia desain ataupun seni. Tapi untuk eksekusi dan juga proses lukisnya sendiri bisa dipelajari oleh siapapun, tentunya dengan nantinya kita juga akan melakukan pelatihan sehingga mereka nantinya ketika membuat
produknya itu sendiri pastinya sudah istilahnya bisa dibilang tersertifikasi seperti itu, sehingga kualitas dari produknya sendiri bisa terjaga. Nah, oke. Sebentar. Nah, daftar pustakanya ada 4 dari Ibu Sri Tiwi Agustina dengan peran inkubator bisnis perguruan tinggi dalam meminimalkan risiko kegagalan bagi wirausaha baru pada tahap awal atau startup. Yang kedua dari Philip Kotler berjudul Manajemen Pemasaran Edisi Milenium Jilid 3. Yang ketiga adalah dari Pak Rudi Lengkong. Pak Rudi Lengkong adalah seorang pengarang buku. Nah, itu juga salah satu pendiri dari Inakraft sendiri. Dia mengeluarkan buku berjudul From Smart Village to Global Market. Nah, untuk yang keempat adalah dari Dean Novel, inkubator bisnis sebagai salah satu sarana perwujud misi perguruan tinggi, makalah dipresentasikan pada seminar kewirausahaan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila. Nah, kita lanjut ke C, metode penyelesaian penelitian. Yang pertama adalah rincian bahan. Nah, bahannya ada berbagai macam, dari nota rangkap 2, isi staples, nomen, pulpen nomen, kertas HVS, kaleng kerupuk, kaleng cat, talenan polos. Ini semua dibagi-bagi ya. Jadi ada beberapa bahan yang memang dari barang bekas, tapi juga ada barang-bahan yang memang kita beli baru seperti itu untuk memoles barang-barang bekas tersebut. Misalnya kayak cat akrilik dengan berbagai macam warna, lalu ada juga vernis akuarel, cairan binder. Nah, ini untuk packingnya kita juga pakai bubble wrap, kertas Samson, kardus sepatu, kardus gudang garam, karena tentunya produk yang bagus tetapi dengan packing yang buruk akan menyebabkan kekecewaan bagi customer itu sendiri. Nah, rincian peralatan. Nah, kita butuh internet, wifi, komputer, atau perangkat handphone, bolpen, stapler, printer laser black and white, oven gas, kuas ukuran dari 1 sampai 10, kuas vernis ukuran 15 kasar, nah jarum jahit, hair dryer, kipas angin kecil, palu, kapi, rak serbaguna sampai rak sepatu. Nah, tahap ketiga, poin ketiga maksud saya, pembuatan fabrikasi. Nah, tanggalnya kita mulai dari tanggal 15 sampai 27 Juni 2021, kita mulai kegiatannya dengan pembuatan prototipe produk lukis, ada sepatu lukis, kaleng lukis, dan juga boneka lukis. Jadi pada tahap ini kita nantinya akan membuat prototipe. Tempatnya di Jalan Arumba, Perumahan Arumba Utama Residence, Blok D10. Itu adalah rumah dari saya. Nah, targetnya adalah menentukan standar produksi produk yang sesuai dengan layak jual. Jadi kita nantinya membuat sebuah prototipe sebelum produk tersebut nantinya di launch seperti itu, agar kita tahu sejauh mana produk itu nantinya berkualitas seperti apa yang nantinya layak untuk dijual ke pasaran. Nah, menentukan prosedur produksi produk yang terukur, mengetahui kendala-kendala dalam proses produksi beserta solusinya. Karena mungkin kita di sini karena hanya mengira-ngira ya istilahnya seperti itu, walaupun sebelumnya memang kita sudah melakukan penelitian juga mengenai bagaimana untuk membuat sebuah produk agar tercipta sebuah produk yang baik seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan di pertengahan nanti kita akan menemukan kendala. Nah, tahap kedua ada tanggal 4 Juli 2021 kita mengadakan pelatihan dan perekrutan karyawan lukis untuk produksi produk, karena produknya tadi sudah jadi prototipenya. Nah, kita rekrut beberapa karyawan lukis yang punya kemampuan yang dibutuhkan untuk membantu proses produksi produk. Nah, kita juga mengajari karyawan untuk melakukan prosedur-prosedur produksi sesuai dengan standar atau SOP produksi. Nah, tahap ketiga, tanggal 11 Juli 2021 sampai selesai, kita melakukan produksi produk dengan skala siap jual dan siap pameran. Karena goal kita nantinya di bulan Oktober, insya Allah kita akan melakukan pameran Inakraft. Maka dari tanggal 11 Juli sampai Oktober, nanti sampai penelitian ini selesai, kita juga akan fokus pada produksi produk besar-besaran seperti itu. Nah, tujuannya adalah mencapai total produksi produk yang diperlukan untuk launching produk di bazar atau pameran. Nah, yang kedua adalah memproduksi barang yang bervariasi dan siap jual dan siap bersaing di pasaran. Nah, kita lanjut ke poin 4, pengumpulan data. Dimulai dari tanggal 3 Juni 2021, kita mulai dengan kegiatan observasi langsung ke pasar mengenai harga bahan baku. Nah, mungkin kemarin-kemarin kita sudah ada di RAB seperti itu ya harga bahan bakunya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa memang di bulan-bulan tersebut ada perubahan sedikit mengenai
harga bahan baku yang kita butuhkan. Nah, tempatnya kita bisa survei harga bahan baku tersebut di Pasar Besar Kota Malang, Pasar Turi Surabaya, Pasar Baru Kota Bandung. Nah, pelaksananya ada saya. Targetnya adalah penentuan tempat penyedia bahan baku yang memiliki kualitas dan harga yang sesuai. Mencari ketersediaan bahan dengan kualitas yang sesuai dalam jangka panjang. Jadi karena ini produknya memang kita inginnya tentunya produk ini tidak hanya short term aja ya. Jadi punya jangka panjang seperti itu, tidak hanya 1 tahun, tidak hanya 2 tahun seperti itu. Jadi ada keberlanjutannya seperti itu. Makanya kita harus mencari produsen bahan baku atau supplier bahan baku yang memiliki bahan baku yang cukup dan bisa dikoordinasi dalam waktu yang jangka panjang. Nah, selalu kita juga targetnya adalah studi keanekaragaman bahan yang akan dapat digunakan untuk variasi produk. Langkah kedua adalah tanggal 8 Juni 2021 kita membeli bahan baku sesuai dengan kebutuhan. Karena tadi kita sudah tahu di mana harus belinya, kita baru memutuskan untuk membeli berapa seperti itu. Targetnya adalah menyediakan persediaan bahan baku untuk beberapa bulan ke depan, mempersiapkan proses pembuatan prototipe barang. Oke, kita lanjut ke tanggal 9 Juni 2021, kita membeli peralatan sesuai dengan kebutuhan. Jadi 1 hari setelah langkah nomor 2 tadi, kita memberikan peralatan. Memberikan peralatan ini tujuannya adalah menyediakan peralatan pembuatan produk untuk proses pembuatan prototipe dan produksi produk. Langkah terakhir, tanggal 14 Juni 2021 adalah pengecekan letak objek wisata belanja Tugu Car Free Day Kota Malang dan Mall di Kota Malang. Nah, ini adalah tujuannya, targetnya adalah untuk penentuan tempat pengenalan dan penjualan produk dengan sistem direct selling. Walaupun sebelum itu mungkin nanti kita juga akan mengadakan pengenalan produk itu sendiri ke masyarakat dengan sistem online seperti itu, tidak secara langsung atau direct selling, tapi tentunya sebuah produk ada kalanya memang perlu untuk tampil secara langsung di hadapan calon customer seperti itu. Makanya kita berpikir untuk bagaimana caranya kita bisa direct selling ke masyarakat, namun juga memikirkan biaya stand seperti itu yang tentunya jangan terlalu mahal dulu, tapi tentunya dengan banyak pengunjung juga. Makanya di sini ada Car Free Day Kota Malang. Insya Allah nanti di pertengahan tahun Car Free Day sudah ada, sehingga kita punya banyak sekali bisa interaksi lah seperti itu. Jadi mengenalkan produk, lalu kita juga bisa berinteraksi dengan berbagai macam calon konsumen. Di situ nanti kita juga akan bisa mengetahui reaksi mereka, apakah mereka tertarik, mereka menawar, mereka mau membeli, atau tidak sama sekali seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin 5, analisis pelaksanaan penelitian ya sebenarnya ya. Tanggal 26 Juli 2021 kita melakukan launching dan penjualan produk perdana produk ya. Jadi tempatnya ada di kawasan wisata Belanja Tugu atau Car Free Day dekat museum. Nah, ini pelaksananya sebenarnya ketuanya adalah Budara seperti itu, walaupun saya juga bersama Butika nantinya juga akan menemani. Targetnya adalah memberikan edukasi dan mengenalkan produk ke khalayak umum, mengetahui ketertarikan masyarakat terhadap produk yang diproduksi dan menjual produk kepada masyarakat. Nah, tanggal 16 September kita mendaftarkan pameran Inacraft 2021 yang digelar di Jakarta Convention Center. Nah, ini tempatnya di kantor ASEPI, Association of Exporter and Producer Handicraft Indonesia di Jawa Timur, Surabaya, dan dibantu oleh Bu Swastika. Tujuannya apa? Untuk mendaftarkan produk di Asosiasi Kerajinan agar memiliki image yang bagus dan kuat di masyarakat, serta belajar dari anggota pengrajin yang lain. Nah, menjual produk kepada masyarakat luar Kota Malang. Selanjutnya adalah mengenalkan produk baru kepada masyarakat luar Kota Malang dan mencari masukan dan saran tentang produk yang diproduksi dan dari para pengunjung pameran. Nah, kita kenapa di output dari inkubator bisnis kita ini adalah pameran? Memang kita pikir bahwa pameran adalah salah satu momen di mana kita bisa mengenalkan produk kita lebih luas, dan dari pameran itu sendiri kita juga tidak hanya sekedar bertujuan untuk mendapatkan omset yang banyak, tapi juga kita bisa belajar dari teman-teman pameran ataupun asosiasi dari ASEP itu sendiri tentang bagaimana kondisi dunia kreatif, industri kreatif di Indonesia pada saat ini. Seperti dari situ kita juga dapat merambah, selain di Malang, Jawa Timur, kita juga bisa merambah ke Jakarta maupun ke kota-kota lainnya seperti itu, sehingga channel kita lebih banyak lah istilahnya seperti itu. Karena ASEP ini sendiri adalah salah satu asosiasi yang terpandang di Indonesia dan mereka punya berbagai macam fasilitas untuk
anggotanya, sehingga tidak ada salahnya sama sekali kalau misalnya Corpis ini sendiri kita daftarkan di ACP agar nantinya dapat bermanfaat ke depannya tentunya dengan berbagai macam info dan juga fasilitas yang mereka sediakan. Nah, kita lanjut ke metode pencapaian luaran. Nah, jenis luaran yang pertama tentunya yaitu produk ya. Kita nantinya berfokus produksi produk tanggal 26 Juli 2021. Nah, tahap kegiatannya adalah menjual produk di car video tadi. Oke, omsetnya minimal adalah 50 juta. Nah, kita berharap dalam 1 tahun ini kita meraup omset lebih dari 50 juta ini sendiri. Nah, kita sangat yakin karena produk ini kami gadang-gadang nantinya akan menjadi produk yang disukai oleh orang banyak seperti itu. Yakin. Nah, nomor 2 adalah hak kekayaan intelektual. Nah, HKI ini juga sangat penting untuk selain untuk luaran ini, penelitian juga sebagai salah satu hal yang nantinya bisa menyumbang akreditasi prodi ataupun jurusan ya. Jadi tujuannya adalah menghasilkan HKI produk. Tentunya nanti yang di HKI-kan adalah produk-produk hasil dari usaha ini. Nah, seperti sepatu lukis, sekarang lukis dan lain-lain. Seperti desainnya seperti apa. Nah, HKI kita menargetkan minimal ada 20 buah HKI. Nah, semoga ya. Nah, asalnya adalah pameran tanggal 16 September 2021 di Inakraf di CCC Jakarta Convention Center. Nah, tujuannya adalah meraih omset yang memadai untuk pameran berskala internasional. Nah, selanjutnya adalah video kegiatan. Video kegiatan ini penting kita lakukan dengan tentunya adalah merekam setiap macam kegiatan yang kita lakukan dari awal sampai akhir, kita dokumentasikan seperti itu. Nantinya kita akan gabungkan di akhir sebagai salah satu luaran dari penelitian ini. Tujuannya adalah menghasilkan video kegiatan yang baik dan juga informatif sehingga dapat dijadikan portofolio dari kegiatan ini. Nah, nomor 5 adalah mengadakan pelatihan bisnis plan tanggal 22 Oktober 2021 rencananya ya. Jadi diseminasi keterampilan berwirausaha. Ruangannya kita agendakan di ruang AVA E6 atau gedung seminar lainnya di Universitas Negeri Malang yang kira-kira nanti bisa memfasilitasi banyak orang, misalnya kayak kita berencana untuk minimal 50 peserta seperti itu untuk melatih mereka untuk membuat sebuah business plan. Nah, tujuannya adalah menularkan ilmu kewirausahaan dan pembuatan bisnis plan kepada mahasiswa agar dapat memotivasi untuk mengikuti PKMK atau program mahasiswa lainnya seperti itu. Nah, kita tahu sendiri salah satu lomba yang mungkin bisa dibilang prestigious di maupun di Indonesia seperti itu adalah PKM. Nah, salah satu PKM yang banyak sekali pengikutnya adalah PKMK. PKMK itu program kreativitas mahasiswa di bidang kewirausahaan. Nah, di sini kita mengadakan pelatihan bisnis plan ini dengan tujuan adalah melatih mereka untuk dapat lebih mengetahui sebenarnya bagaimana untuk membuat sebuah rencana usaha seperti itu. Nah, ini business plan ini sebenarnya sangat mirip sekali dengan proposal PKMK. Jadi nantinya kita akan mensinkronkan itu sehingga nantinya keluaran dari pelatihan ini nantinya juga akan bisa dikontrol agar mereka nantinya bisa mengikuti PKMK secara pasti seperti itu. Jadi tidak hilang. Oke. Sudah demikian desain operasional dari proposal kami. Ya, terima kasih banyak.